Presiden instruksikan BMKG perkuat kesiapan hadapi El Nino. Pemancing hilang di sungai ditemukan meninggal dunia. Persib kunci tiket semifinal Piala Presiden 2026. Gempa hebat guncang Kumamoto. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Fesi Rahmadi, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Kita awali dengan berita utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BMKG untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi musim kemarau dan El Nino. BMKG terus berupaya untuk menjaga ketersediaan air di waduk dan juga operasi modifikasi cuaca. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk upaya menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan. Dalam keterangannya, usai pertemuan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teguh Faisal Fatani menyampaikan bahwa BMKG akan memperkuat dukungan dalam menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino tahun ini. Langkah tersebut dilakukan BMKG dengan menjaga ketersediaan air di waduk serta operasi modifikasi cuaca. Ya, tadi saya mengupdate tentang perkembangan El Nino, khususnya di Indonesia, karena El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik, ya, di tengah Samudra Pasifik itu lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat, ya. Jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal. Itu yang pertama, antisipasi terkait dengan kekeringan, dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk. Beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Terdapat 6 provinsi yang menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi tersebut akan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait progres pengembangan listrik desa hingga peresmian pabrik baterai Katel. Sebanyak 1.400 desa di Indonesia siap untuk tersambung listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa sore. Dalam rapat terbatas tersebut, Bahlil melaporkan perkembangan program listrik desa, sekaligus membahas rencana implementasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Hingga saat ini masih terdapat sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Namun pemerintah telah menyelesaikan penyambungan listrik di lebih dari 1.400 desa pada tahun 2025. Program tersebut dijadwalkan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo sebelum 14 Agustus mendatang. Alhamdulillah, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden dan kami melakukan rapat terbatas untuk membahas pertama adalah peresmian listrik desa. Kita tahu bahwa 1.000 dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000, dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih, yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus. Yang kedua,
kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan. Nanti Bapak Presiden sendiri yang insya Allah dalam rencananya akan meresmikan. Selain program listrik desa, pemerintah juga menargetkan pelaksanaan groundbreaking tahap pertama proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt dalam waktu dekat, sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah menerapkan creative financing untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Langkah tersebut tentu diharapkan mampu memperluas ruang fiskal daerah sehingga pembangunan tetap berjalan meski dihadapkan pada berbagai tantangan pendanaan. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terus mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan creative financing secara sistematis demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui inovasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi peran badan usaha milik daerah atau BUMD, serta penerapan kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha atau KPDBU. Dengan berbagai skema pembiayaan tersebut, diharapkan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam berbagai alternatif pembiayaan kreatif yang tersedia, mulai dari inovasi, pajak dan retribusi, optimalisasi BUMD, optimalisasi BLUD, pemanfaatan aset daerah, sampai dengan kerjasama dengan pihak ketiga adalah satu skema yang sangat relevan untuk menjawab bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Penerapan creative financing diharapkan jadi strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI juga menegaskan perlindungan generasi muda dari ancaman narkotika menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan seluruh elemen masyarakat. Tentunya melalui kunjungan kerja reses di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Komisi 3 DPR RI juga mendorong penguatan penegakan hukum terpadu, sekaligus penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Melalui kunjungan kerja reses di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Komisi 3 DPR RI berdiskusi bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, dan BNNP Maluku Utara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Salah satu fokus pembahasan yaitu memperkuat langkah-langkah pemberantasan narkotika di daerah. Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta memperkuat penindakan terhadap jaringan peredaran gelap dan para pengedar. Melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan semakin banyak generasi muda yang terselamatkan dari ancaman narkotika. Telah dijelaskan panjang lebar ya, soal peredaran narkoba terbanyak itu ganja dan obat-obat terlarang gitu yang dipakai juga untuk para pengguna tetapi juga sebagai pengedar narkoba. Tadi ada permintaan untuk kalau bisa ada yang disebut dengan pusat rehabilitasi. Jadi untuk pengguna itu tidak dijebloskan ke penjara tetapi diserahkan ke pusat rehabilitasi untuk direhab. Mereka tidak kena penanganan kasus dengan ditersangkakan dengan pasal ayat yang sama persis dengan pengedar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengunjungi bazar di Rumah Sakit Husada Jakarta, tentunya kunjungan Mendak dalam rangka bentuk dukungan terhadap semangat kolaborasi dan juga pemberdayaan UMKM. Melalui video yang dibagikan pada 28 Juli 2026, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengunjungi bazar di RS Husada Jakarta. Kunjungan Mendak dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap semangat kolaborasi dan pemberdayaan UMKM yang turut meramaikan bazar RS Husada. Melalui caption di sosial media Instagram @rs_husada, menyampaikan bahwa momen kunjungan Mendak sebagai penyemangat untuk terus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat, tidak hanya dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Buat Rumah Sakit Husada yang telah menyelenggarakan bazar
dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Banyak kita lihat produk makanan, produk-produk pakaian dari para UMKM di sekitar rumah sakit ya, semoga lancar. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan UMKM dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar resmi menandatangani nota kesepahaman tentang pemberdayaan UMKM di bidang obat bahan alam, kosmetik dan pangan olahan pada 27 Juli 2020. Dalam rangka pemberdayaan UMKM di bidang obat bahan alam, kosmetik dan pangan olahan, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar resmi menandatangani nota kesepahaman pada Senin 27 Juli 2026. Nota kesepahaman ini diwujudkan melalui program Sapa Semesta dari BPOM untuk mempercepat akses perizinan usaha mikro dan kecil di sektor pangan olahan. Kementerian UMKM pun menyambut baik komitmen bersama ini, yang turut melibatkan dukungan dunia kampus agar pengusaha mikro dan kecil semakin terbantu dan produknya kian berdaya saing. Menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden agar usaha mikro kecil itu mereka bisa mendapatkan fasilitas izin edar di tanah air ini. Kami dari Kementerian UMKM menyambut baik launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar aspek kesehatan dan aspek ekonomi bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air. Karena kita sadar sekali bahwa melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Melalui sinergi ini, aspek kesehatan masyarakat dan aspek ekonomi dinilai dapat berjalan selaras. Selain itu pun untuk memastikan perlindungan dari potensi bahaya kesehatan, sekaligus memberikan kemudahan perizinan edar guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah gejolak geopolitik dan juga peperangan di Timur Tengah yang hingga kini masih terus berlanjut, pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak atau BBM dan liquid petroleum gas atau LPG nasional masih berada dalam kondisi yang aman dan terus disubsidi. Pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak dan LPG nasional masih berada dalam kondisi yang aman dan terus disubsidi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dirinya menyebut saat ini cadangan BBM serta minyak mentah Indonesia berada di atas batas standar minimum nasional. Langkah kepastian stok dan stabilitas harga ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat serta pelaku usaha di tengah dinamika pasar energi global yang belum menentu. Yang berikut kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai. Tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insya Allah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko bersama dengan Komisi 6 DPR memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, PT Sinergi Gula Nusantara, dengan pihak manajemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan dalam rangka untuk mendengarkan serta mencari solusi atas berbagai aspirasi terkait dengan bonus dan juga harmonisasi kebijakan di lingkungan perusahaan. Mediasi yang difasilitasi Wakil Ketua DPR Dasko bersama Komisi 6 DPR menunjukkan titik terang sekaligus menjadi kabar gembira bagi pekerja PT Sinergi Gula Nusantara. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang mempertemukan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara dengan pihak manajemen.
Dalam mediasi ini, Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPR yang berkaitan dengan bonus serta harmonisasi kebijakan di lingkungan perusahaan. Aspirasi tersebut pun telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh manajemen sesuai mekanisme yang berlaku. Aspirasi yang memang kita komunikasikan, jadi kita komunikasikan dengan DPR, dengan karyawan, lalu kemudian kita akan memfasilitasi. Komisi 6 memfasilitasi antara korporasi, antara PTPN, SGN dengan para karyawan, dan akhirnya alhamdulillah ketemu di titik temu. Jadi yang memang kita cari kira-kira solusinya seperti apa. Ada beberapa tuntutan, misalnya ada bonus, lalu kemudian ada standarisasi, harmonisasi yang memang sekarang sedang dilakukan itu juga. Jadi akan menjawab semua pertanyaan atau kebutuhan yang dituntut atau yang diaspirasikan oleh teman-teman dari para karyawan. Demikian. Kabar baik untuk seluruh karyawan SGN terutama. Ya. Untuk karyawan bahwa aspirasinya sudah diterima, manajemen juga sudah bisa menghitung, dan insya Allah ini nanti perkembangannya juga akan baik untuk pabrik gula kita. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum SPBUN PT SGN Muhammad Rofi mengapresiasi atas digelarnya mediasi yang difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR Dasko bersama Komisi 6 DPR. Rofi mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan pihaknya kini telah terpenuhi setelah ditindaklanjuti oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi aspirasi kami alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Dasko, Bu Anggia, dan Pak Nasim dari Komisi 6. Alhamdulillah segala apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi kami diselesaikan dengan media komunikasi dengan pihak manajemen, sehingga apa yang menjadi aspirasi kami bisa terpenuhi. Gitu. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM memaparkan nilai strategis serta dampak positif dari dimulainya pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela bagi ketahanan dan juga kedaulatan energi nasional. Kehadiran proyek lepas pantai terbesar dalam sejarah Indonesia ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat pasokan energi dalam negeri, tetapi juga untuk memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia merespon wajarnya perhatian publik mengenai siapa yang paling diuntungkan dari proyek berskala besar tersebut. Keberhasilan sebuah proyek strategis nasional dinilai tidak cukup hanya diukur dari angka investasinya, melainkan dari sejauh mana dampaknya menghadirkan kesejahteraan nyata di daerah operasional. Proyek LNG Abadi Blok Masela yang resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 ini mencatatkan nilai investasi fantastis mencapai 340 triliun rupiah. Fasilitas ini diproyeksikan bakal menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 juta kaki kubik gas pipa per hari, serta 35.000 barel kondensat per hari. Untuk memastikan kekayaan alam tersebut kembali kepada rakyat, pemerintah menetapkan aturan tegas bahwa minimal 60% dari total produksi LNG Abadi Blok Masela wajib dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Pasokan ini ditujukan untuk menyongkong industri vital nasional, mulai dari pabrik pupuk hingga pembangkit listrik. Banyak masyarakat yang bertanya, siapa sebenarnya yang akan menikmati manfaat proyek LNG Blok Masela? Apakah proyek ini benar-benar membawa manfaat untuk masyarakat di Maluku? Atau justru hanya menguntungkan pemerintah pusat dan juga para investor? 16 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan dengan resmi proyek LNG Blok Abadi Masela. Momen ini menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek gas laut terbesar di dalam sejarah Indonesia dengan nilai investasi sebesar 20,9 miliar US dollar atau kurang lebih sebesar 340 triliun rupiah, dan diharapkan nantinya bisa memproduksi 9,5 juta ton LNG dalam setahun dan juga 150 juta kaki kubik gas, dan tentunya sebesar 35.000 kondensat per hari. Blok Masela akan menjadi salah satu investasi migas terbesar dalam sejarah Indonesia yang akan memperkuat pasokan utama energi Indonesia di masa depan.
Pemerintah menetapkan minimal 60% produksi dari blok Masela ini akan digunakan untuk kebutuhan domestik dalam negeri, mulai dari industri, pupuk, pembangkit listrik, hingga kebutuhan industri lainnya. Yang tidak kalah penting, blok Masela akan menjadi salah satu proyek LNG pertama di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi carbon capture storage secara bersamaan dengan kegiatan produksinya. Kehadiran blok Masela tidak hanya sekedar menghadirkan investasi, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Indonesia semakin mandiri dan memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Proyek blok Masela diproyeksikan bisa menyerap hingga 12.000 lapangan pekerjaan. Pemerintah juga sudah menyiapkan program pendidikan dan pelatihan vokasi bagi putra-putri dari Kepulauan Tanimbar khususnya. Menariknya, LNG abadi blok Masela juga mencatatkan sejarah baru dalam komitmen transisi energi bersih di tanah air. Proyek ini menjadi salah satu pionir yang mengintegrasikan teknologi carbon capture dan storage secara bersamaan dalam fase produksinya untuk menekan emisi karbon. Dari sisi dampak ekonomi daerah, proyek ini diproyeksikan akan menyerap hingga 12.000 lapangan pekerjaan. Pemerintah juga telah menyiapkan program pendidikan serta pelatihan vokasi khusus bagi putra-putri Kepulauan Tanimbar agar siap menjadi pemain utama di tanah kelahirannya sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa Pamong Praja Muda IPDN untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Presiden bahkan menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparatur negara harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan meninggalkan praktik birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan tersebut disampaikan saat melantik Pamong Praja Muda, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan ke-33 pada Rabu 29 Juli 2026. Presiden Prabowo menyatakan para Pamong Praja Muda harus menjadi aparatur yang bekerja secara jujur, disiplin, bersih, berani mengambil keputusan, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, sikap dan kinerja aparatur akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak, apakah negara kita tertib atau tidak, apakah negara kita membanggakan atau tidak, apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak. Itu saudara harus jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Saudara adalah penggerak birokrasi pemerintahan, penentu keberhasilan pembangunan di lapangan. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan Pamong Praja Muda merupakan wajah negara sekaligus calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu mereka diminta menjaga integritas, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta menjadi penggerak birokrasi yang profesional guna mendukung pembangunan nasional.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemancing hilang di sungai ditemukan meninggal dunia. Informasinya usai jeda berikut ini. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan hilang saat memancing di Sungai Batang Mangur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian. Kantor SAR Padang mengerahkan 8 personil rescue setelah menerima laporan hilangnya Jamalis Putra, 61 tahun, yang diduga terjatuh ke Sungai Batang Mangur. Menurut informasi, sebelumnya korban pergi memancing ke sungai pada Senin sore, namun tak kunjung kembali hingga malam hari kemudian dilaporkan. Tim SAR gabungan segera berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat sebelum melakukan penyisiran di sekitar titik diduga korban terjatuh. Proses pencarian membuahkan hasil ketika korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sekitar 15 meter dari lokasi kejadian pada Selasa 28 Juli. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka. Kantor SAR Padang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban, serta mengapresiasi sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang membantu sehingga operasi pencarian dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar razia minuman beralkohol di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga terkait dengan dugaan peredaran minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban lingkungan. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara bersama unsur TNI dan Polri melaksanakan razia minuman beralkohol sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Petugas menyisir sejumlah pedagang pinggir jalan yang diduga menjual minuman beralkohol secara ilegal. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol, khususnya di kalangan remaja. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah minuman beralkohol yang dijual tanpa memenuhi ketentuan. Para pedagang juga diberikan pembinaan dan diingatkan agar tidak kembali menjual minuman beralkohol secara ilegal. Satpol PP mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, serta mengajak warga untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan adanya peredaran minuman beralkohol yang melanggar aturan. Melalui pengawasan dan penertiban yang berkelanjutan, pemerintah berharap tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Jakarta Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidat yang juga diduga terhubung dengan jaringan internasional. Petugas menangkap 4 orang tersangka bersama barang bukti 8.698 cartridge etomidat di 6 lokasi berbeda di Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidat yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Petugas mengamankan 4 orang tersangka, 1 diantaranya merupakan wanita.
Keempat tersangka diamankan di 6 lokasi berbeda. Penangkapan pertama menyasar tersangka berinisial R dengan barang bukti 3 cartridge Etomidet yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Penangkapan kedua menyasar salah satu rumah di Jakarta Selatan. Di lokasi ini, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan juga menyita 171 cartridge Etomidet beserta dengan barang bukti pendukung lainnya. Dua tersangka lain yaitu AF dan juga AM ditangkap di apartemen di Jakarta Selatan dengan barang bukti 4.384 cartridge Etomidet yang disimpan di dalam koper dan tas. Pada 23 Juli 2026, petugas kembali menemukan 4.140 cartridge Etomidet di lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis Etomidet jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan Etomidet serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM. Untuk selanjutnya, barang bukti dan tersangka akan dilakukan penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Total barang bukti yang disita petugas 8.698 cartridge Etomidet dari 6 tempat kejadian perkara di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Keempat tersangka kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoaks dan juga provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. Petugas mengamankan 8 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoaks, fitnah, dan juga provokasi yang dijalankan secara terorganisir melalui berbagai platform media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda, mulai dari perekrut dan juga penyandang dana, pembuat dan editor konten, pengelola akun media sosial, hingga pihak yang bertugas meningkatkan jangkauan serta menyebarkan konten secara masif. 6 tersangka berinisial ADIK, BCK, AYV, YAP, YNI, dan juga MMA ditangkap dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara 2 tersangka lain berinisial G dan juga S ditetapkan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar Rp220 juta yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran konten. Petugas masih mendalami kasus guna mengungkap akun dan isu yang juga digunakan dalam aktivitas propaganda digital ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penggunaan dana negara yang berpotensi membuka unsur tindak pidana korupsi apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan di media sosial telah mengganggu stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, politik, dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berawal dari peristiwa hukum yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan melakukan publikasi pemberitaan hoaks, fitnah, provokasi secara terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima, penyebaran konten secara masif untuk blasting. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.
Penyidik juga mendalami dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memiliki ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya guna mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi di ruang digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pengendara sepeda motor terluka parah usai terjun bebas ke dalam kali di Jalan Inspeksi Kali Mukervart, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban kehilangan kendali dan juga terjun bebas akibat kondisi ketinggian jalan yang berbeda. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Inspeksi Kali Mukervart, nomor 15 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah barat menuju timur kehilangan kendali dan terjatuh hingga sepeda motornya terjun bebas ke dalam Kali Mukervart. Korban mengalami luka parah akibat terjatuh di badan jalan. Warga di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban sambil menghubungi ambulans. Menurut keterangan warga setempat, warga baru mengetahui adanya insiden setelah mendengar suara benturan yang cukup keras. Diduga korban kecelakaan akibat kondisi ketinggian jalan yang berbeda. Itu kejadiannya jatuh sendiri, ya terus udah gitu langsung motornya langsung nyebur ke kali. Itu dari arah mana ke mana? Dari arah barat ya. Berapa orang? Satu orang. Satu orang. Terus sekarang udah di mana? Ya, dibawa ke rumah sakit, bawa pakai ambulans. Luka-luka? Luka-luka mukanya, kamarnya juga ya. Itu aja yang saya tahu. Korbannya ada berapa? Satu orang. Naik motor, Bu? Motor ya. Ngebut nggak sih, Bu? Enggak sih, sebenarnya mah nggak kedengeran ngebut, tiba-tiba ngedenger jatuh gitu, ya udah dilihat motornya langsung ngebut ke kali. Itu bisa kejebur gimana, Bu? Nabrak apa, Bu, dia? Nggak nabrak tuh, langsung jatuh aja gitu. Motornya juga kecemplung? Motornya yang nyemplung, orangnya enggak. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit. Berdasarkan data unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, korban diketahui berinisial WL, usia 38 tahun, seorang karyawan swasta warga Wijaya Kusuma, Jakarta Barat. Korban mengalami luka pada bagian wajah serta mebar di kaki dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Herminda dan Monggol. Sementara sepeda motor yang juga dikendarainya mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 3 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah. Petugas menghadiahi timah panas kepada ketiganya akibat melawan saat penangkapan. Sartono, Murdini, dan Marwan hanya bisa meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas tim Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Menurut Panit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Pendi Wibison, komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. Sartono ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sementara Murdini dan juga Marwan ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang juga merupakan satu keluarga ini terjadi pada 9 Juni di wilayah Jakarta Barat. Mereka mencuri uang nasabah sebesar 1,2 miliar rupiah. Ini dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah mengamankan 3 orang terduga pelaku pecah kaca di bawah pimpinan Kasubdit Resmob AKBP Resa Marasambesi. 3 orang tersebut kami amankan secara terpisah. Yang pertama kami amankan di Cilengsi dan kedua pelaku lainnya kami amankan di Bengkulu. Dan masih ada 2 DPO lainnya. Untuk aksi terakhir pelaku di mana? Untuk aksi pelaku terakhir yang termonitor di Subdit Resmob pada tanggal 9 Juni, mereka melakukan aksinya di wilayah Jakarta Barat. Di waktu itu jam 11.30 korban saat melakukan pengambilan uang di salah satu bank swasta. Di situ mereka diikutin oleh 5 orang, yang mana 3 orang sudah kami amankan, yang bermodus pecah kaca. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menarik uang dalam jumlah besar agar meminta pengawalan petugas.
Layanan pengawalan ini diberikan secara gratis. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa mengaku sebagai pemilik laptop, seorang pria menggasak laptop di tempat servis komputer di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Pelaku mengelabui penjaga toko yang juga merupakan siswa PKL. Rekaman CCTV ini menjadi bukti pencurian laptop di toko servis komputer di Jalan Pahlawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Mengaku sebagai pemilik laptop, pria ini meminta siswa PKL yang menjaga toko memberikan laptop yang selesai diservis kepadanya. Pelaku berdalih tidak membawa bukti tanda terima servis dan segera melarikan diri setelah laptop diberikan korban. Menyadari telah menjadi korban tipu daya, pihak toko segera melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran sabu di Kota Medan. Petugas mengamankan seorang pria bersama total barang bukti 8 kg sabu. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Petugas menyita barang bukti sabu seberat kurang lebih 2 kg. Hasil pemeriksaan selanjutnya mengarahkan petugas melakukan pengembangan ke rumah di kawasan Helvetia dan ditemukannya 6 bungkus sabu serta sejumlah plastik berisi narkotika jenis sabu. Hasil penggeledahan menambahkan barang bukti sabu seberat sekitar 6 kg. Secara keseluruhan, petugas berhasil mengamankan sekitar 8 kg sabu dalam pengungkapan kasus ini. Penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap pemilik barang bukti serta jaringan peredaran narkotika yang terlibat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tersangka Febri Adriansyah. Dalam proses penyidikan terbaru, tim dari penyidik memeriksa 7 orang saksi untuk memperkuat pembuktian perkara. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka berinisial FA. Pada pemeriksaan yang berlangsung Selasa siang, 7 orang saksi hadir memenuhi panggilan penyidik. Ketujuh saksi tersebut terdiri dari 3 orang pihak swasta berinisial WF, BM, dan H, serta 4 orang penyidik dari kepolisian. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Agung Anang Supriyatna menyatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fakta-fakta perkara dan memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Hingga kini, Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan masih difokuskan pada pendalaman keterangan para saksi dan penguatan pembuktian. Penyidik menyatakan belum ada proses atau tindakan hukum lain selain pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, patroli cipta kondisi pasca bentrokan berdarah yang juga terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat digelar aparat gabungan TNI Polri dengan menyisir sejumlah ruas jalan. Meski situasi di lokasi kejadian sudah berangsur kondusif, namun penjagaan ketat masih tetap dilakukan guna untuk mengantisipasi terjadinya aksi penyerangan susulan. Pasukan gabungan bermotor dari unsur TNI dan Polri Selasa sore menggelar patroli cipta kondisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah ruas jalan di sekitaran Gondang Dia, Cikini, dan Pegangsaan disisir petugas. Patroli dilanjutkan hingga ke lokasi bentrokan berdarah yang telah menelan korban jiwa, tepatnya di Jalan Tambak dan Jalan Matraman Dalam.
2 hari pasca kejadian, polisi memastikan situasi di lokasi sudah berangsur normal, di mana warga sudah mulai berjualan, bekerja seperti biasa hingga bersekolah. Namun begitu penjagaan tetap digelar demi memastikan situasi benar-benar aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tawuran atau penyerangan susulan. Kesempatan sore hari ini, saya, Kapolsek Menteng dan Ramil Menteng beserta personil melaksanakan patroli melingkari wilayah hukum Polsek Menteng dan Koramil Menteng untuk memastikan bahwa situasi saat ini atau situasi terkini wilayah Menteng dan khususnya wilayah Pegangsaan, Matraman, dan seputarnya itu dalam kondisi yang aman dan kondusif. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan upaya atau kegiatan patroli ini tetap akan terus kami laksanakan sampai betul-betul masyarakat merasa aman dan nyaman. Selain di lokasi kejadian, aparat gabungan TNI Polri juga masih disiagakan di Polsek Metro Menteng, menyusul aksi geruduk oleh sekelompok pemuda pasca kejadian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, bantuan untuk pedagang pasca bentrok di Matraman. Informasinya usai jeda berikut ini. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi dan kita lanjutkan informasinya. Mendapat bantuan gerobak baru usai menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Seorang ibu pedagang nasi uduk menangis haru. Dirinya tak menyangka akan bisa kembali berjualan demi bisa menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga. Tangis Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat didatangi anggota Komisi 8 DPR RI di tempatnya biasa berjualan, Jalan Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Di pelukan Rike, air mata haru bahagia Rita terus mengucur karena tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak dagangan baru. Bantuan tersebut diberikan usai lapak nasi uduk yang saat itu dijaga putranya, Rusdi, dirusak sekelompok pemuda sebelum bentrokan di Jalan Tambak pecah. Rita berharap tidak ada lagi keributan yang telah berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Iya, maksudnya bisa jualan lagi enggak? Ya Allah, kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut mah ada soalnya titiknya tadi di sini. Tapi aku serahkan semuanya pasrah sama Allah. Dia Maha yang Maha ngelihat, nggak pernah tidur. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Anggota Komisi 8 DPR RI Rike Diah Pitaloka menyayangkan terjadinya bentrokan antara warga yang telah menelan satu korban jiwa. Dirinya berharap semua pihak bisa menahan diri dan meningkatkan kesabaran agar bisa hidup rukun berdampingan. Satu
ya mudah-mudahan nggak nambah lah yang meninggal. Tapi sekali lagi betul seperti Pak Ustadz katakan, apalagi mau 17 Agustus nih. Iya ya Allah. Ya, kayaknya kita harus lebih saling kompak, menjaga gotong royong, saling menjaga perasaan, kegiatan-kegiatan yang rasanya kurang produktif ya ditunda dulu gitu ya. Bukan mau ngajarin, enggak. Bapak Ibu semuanya mungkin lebih pengalaman dari si Oneng yang Oon ini. Ya Pak ya. Tapi insya Allah kedepannya ini gak ada gunanya lah. Kita semua tahu kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Seperti diberitakan sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi kemarin. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga hingga kini masih terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk membuka akses wilayah terpencil. Program ini tak hanya untuk mempermudah mobilitas warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan dasar di pedesaan. Program Jembatan Garuda yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka keterisolasian ribuan desa di seluruh Indonesia. Hingga 28 Juli 2026, dari target 2.838 jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 jembatan atau hampir 50% telah selesai dibangun, dengan prioritas daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana. Pemerintah mengatakan keberadaan jembatan Garuda telah menghubungkan lebih dari 7.300 desa dan kelurahan dengan manfaat yang dirasakan oleh sekitar 4,2 juta penduduk. Sehingga kalau diakumulasikan, total titiknya ada 2.838, selesai dikerjakan 1.416 dengan tingkat presentasi selesai 49,9%. Dari sisi sebaran wilayah, Kodam Iskandar Muda di Aceh dan Kodam 1 Bukit Barisan di Sumatera Utara mencatat jumlah titik terbanyak, masing-masing 341 dan 323 titik. Ini sejalan dengan kondisi geografis pegunungan di wilayah tersebut yang membutuhkan banyak jembatan penghubung antar desa. Sementara itu, dari sisi persentasi penyelesaian, Kodam Jaya mencatat capaian tertinggi dengan 87,1% selesai, diikuti Kodam Teuku Umar dengan 77,6% secara persentase. Bagian keempat tentang dampak dan juga manfaat program. Diketahui jembatan Garuda berdampak terhadap ekonomi juga sudah mulai terlihat, mulai dari biaya distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menurut sekitar 30 hingga 50%. Pemerintah menilai program jembatan Garuda menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI dalam mempercepat pemerataan pembangunan, serta diharapkan pertumbuhan ekonomi desa dapat semakin meningkat dan sejahtera. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelantikan Pamong Prajamuda IPDN Angkatan 2026 menyimpan kisah perjuangan para lulusan, termasuk perwakilan dari Papua Barat Daya. Perjalanan panjang menuju IPDN menjadi bagian dari semangat pengabdian untuk bangsa. Purna Praja asal Papua Barat Daya Joshua Faitri Ich mengaku bangga setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto bersama lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 2026 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 29 Juli 2026. Baginya pelantikan langsung oleh Presiden menjadi momen bersejarah yang belum dirasakan Angkatan IPDN dalam beberapa tahun terakhir. Joshua menyebut pesan Presiden agar Pamong Praja mengabdi kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas. Ia berharap ilmu yang diperoleh selama pendidikan dapat diwujudkan melalui pengabdian untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kesan
yang kami dapatkan yaitu tentunya sangat senang ya, karena sudah beberapa tahun kebelakangan kami khususnya di PDN belum pernah dilantik oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena bisa melantik kami. Itu merupakan kesan yang terbaik bagi angkatan kami. Mungkin pesan yang saya ingat dari Bapak Presiden tadi yaitu kita harus sebagai seorang lulusan IPDN, Pamung Praja, harus melayani masyarakat dengan tidak memandang bulu dan lain sebagainya, harus melayani masyarakat dengan tulus dan sepenuh hati demi untuk kemajuan bangsa. Mungkin Bapak Presiden bisa ke depan dapat bekerja lebih bagus dan dapat membangun Indonesia untuk menuju ke Indonesia Emas 2045 dan harapan yang tentunya bangsa Indonesia inginkan bersama. Di balik keberhasilannya, Joshua melewati seleksi masuk IPDN yang sangat ketat saat masih mewakili Provinsi Papua Barat. Keluarganya bersyukur atas perjuangan selama 4 tahun pendidikan yang berbuah pelantikan langsung oleh Presiden yang dinilai menjadi kehormatan tersendiri bagi para lulusan dan orang tua. Puji Tuhan, kami bersyukur buat Tuhan karena semua yang terjadi karena kehendak Tuhan. Untuk kuliah di IPDN tidak semudah yang dibayangkan. Persaingan cukup ketat. Dan puji Tuhan, hari ini kami bersyukur buat Tuhan. Proses pendidikan selama 4 tahun cukup berat. Kami tidak melihat tapi mengimani bahwa proses perjalanannya itu cukup berat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Persib Bandung terus menunjukkan konsistensinya di Piala Presiden 2026. Maung Bandung resmi mengunci tiket ke babak semifinal setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun, meski harus berjuang keras untuk menghadapi perlawanan DPMR. Pemirsa, pertandingan kedua dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Persib Bandung memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menundukkan DPMM 1-0 di Stadion Sijalak Harupat Selasa. Kemenangan ini menjadi sempurna karena Maung Bandung kini mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memimpin grup A. Namun kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Persib justru mendapat tekanan sejak menit awal. Saat DPMM tampil lebih agresif dan sempat membobol gawang meski gol tersebut dianulir karena offside. Sepanjang babak pertama, Persib lebih banyak bertahan dan berhasil menjaga skor tetap imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pelatih Persib melakukan sejumlah perubahan dengan memasukkan deretan pemain inti, termasuk Balsa, Sekulik, dan Adam Alis. Keputusan ini menjadi titik balik pertandingan. Persib mendapat hadiah penalti setelah Luka Menalo dilanggar di kotak terlarang. Eksekusi Balsa, Sekulik sempat ditepis kiper, namun bola Muta berhasil disambar kembali menjadi gol pada menit ke-75. DPMM berusaha menekan hingga menit akhir untuk mencari gol penyama kedudukan. Namun pertahanan Persib tetap kokoh hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan 1-0 memastikan Persib lolos ke semifinal dan akan menutup fase grup dengan menghadapi Tampines Rovers pada 31 Juli mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Arema FC juga akhirnya membuka keran kemenangan di Piala Presiden 2026. Singo Edan berhasil mengamankan 3 poin penting setelah menaklukkan Tampines Rovers dan juga menjaga peluang lolos ke fase berikutnya tetap terbuka. Ini dia kick-off babak yang pertama. Arema FC meraih kemenangan pertama di Piala Presiden 2026 setelah menundukkan Tampines Rovers dengan skor 2-1 pada laga grup A di Stadion Sijalak Harupat Selasa sore waktu Indonesia bagian Barat. Hasil ini membawa Singo Edan naik ke posisi 2 klasemen sementara dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Arema tampil menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-28. Gustavo Henrique menuntaskan umpan Karika ke gawang Tampines yang kosong setelah ditinggal kiper. 6 menit kemudian, Gustavo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini memanfaatkan umpan Ahmad Maulana untuk menggandakan keunggulan Arema menjadi 2-0. Tampines Rovers memperkecil ketertinggalan pada masa injury time babak pertama melalui Dylan James Fox yang melepas tembakan keras ke gawang Muhammad Adi Sotrio. Memasuki babak kedua, Arema terus berupaya menambah gol, namun sejumlah peluang belum berhasil dimaksimalkan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Arema FC. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan. Guncangan memicu kerusakan di berbagai wilayah menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kepanikan warga. Guncangan gempa membuat warga berlari menyelamatkan diri. Rekaman amatir menunjukkan salah satu apartemen di wilayah Kumamoto yang terdampak guncangan gempa. Kepulan debu terlihat membumbung di sekitar kastel Kumamoto setelah guncangan gempa. Sejumlah batu pada dinding kastel dilaporkan runtuh akibat guncangan. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah setelah sejumlah korban jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat sebuah pusat perbelanjaan ambruk di Kumamoto. Sementara lebih dari 100 orang dilaporkan mengalami luka-luka di berbagai wilayah terdampak. Sementara itu, Survei Geologi Amerika Serikat atau US Geological Survey merevisi kekuatan gempa dari magnitudo 7,1 menjadi 6,8. Hingga kini petugas darurat masih terus melakukan evakuasi dan penilaian kerusakan di lokasi terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mengimbau masyarakat segera mengungsi setelah gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto. Pemerintah juga mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani dampak bencana dan menyelamatkan korban. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore. Guncangan kuat dirasakan di berbagai wilayah Pulau Kyushu, disertai laporan mengenai korban luka, pemadaman listrik, kebakaran, serta kerusakan jalan, jembatan, dan bangunan. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Laut Ariake dan Yaesushiro dengan potensi gelombang mencapai 1 meter. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。まず海岸に近づかないよう注意をしてください。で、私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。で、現地の警察消防を中心として救命救助活動を最優先に、災害応急対策に、全力で、取り組みます。また内閣府の調査チームを先ほど、被災地に派遣をいたしました。で、人的被害や物的被害については現在も、
確認中ではありますが、すでに怪我人も出ていると、伺っており、停電や火災が発生している地域もあり、また道路や橋の損壊、建物の倒壊もあり、とにかく安全な場所に避難するなど、皆様には身を守る行動をとってください。そして特に夕食の支度時でもあり、火の取り扱いには十分ご注意をください。また、家の中で割れたガラスや陶器などでお怪我をされないように気をつけてください。揺れの強かった地域によってはこの後も、そして引き続き1週間程度とされますが、同程度の地震の発生の可能性もありますので注意をしてください。政府としては全力で対応に当たってまいります。現時点では以上でございます。Pemerintah Jepang menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan warga. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan dan mematuhi seluruh arahan evakuasi dari otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan pendukung Palestina menggelar aksi protes di depan Blair House, Washington DC, Amerika Serikat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para demonstran mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai spanduk berisi kritik terhadap Israel. Mereka juga menyalakan sirine melalui pengeras suara untuk menarik perhatian. Petugas kepolisian menempatkan pengamanan ketat di sekitar Blair House guna mencegah para pengunjuk rasa memasuki kawasan yang dijaga ketat tersebut. Netanyahu menyatakan bahwa isu Iran akan jadi agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Trump. Pembahasan diperkirakan mencakup program nuklir Iran, keamanan kawasan, serta upaya memperluas normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Pertemuan ini disebut jadi pertemuan ke-8 kedua pemimpin sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Meski memiliki tujuan yang sama dalam menghadapi Iran, Washington dan Tel Aviv disebut masih memiliki perbedaan pendekatan. Sebelumnya, Presiden Trump menghentikan sementara serangan militer terhadap Iran untuk memberikan ruang bagi upaya diplomasi terkait Selat Hormuz. Namun Washington menegaskan operasi militer dapat dilanjutkan apabila perundingan gagal menghasilkan kesepakatan baru. Trump juga mengklaim Iran telah menyampaikan keinginan untuk melakukan pertemuan, baik melalui perantara maupun secara langsung, dan menyatakan masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut baik rencana kemitraan energi baru dengan Iran. Baghdad menawarkan pasokan hingga 1 juta barel minyak per hari dalam upaya juga memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Dalam pertemuan di Ankara bersama Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi, Erdogan menyatakan Turki dan Irak tengah menyiapkan kesepakatan energi baru menyusul berakhirnya perjanjian pipa minyak mentah sebelumnya. Günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya? 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil. Evet Sayın Bakan. Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi menyebut kesepakatan tersebut menjadi bagian dari kemitraan yang semakin erat antara Baghdad dan juga Ankara. Menurutnya, kedua negara memiliki kedekatan geografis, sejarah, dan sumber daya yang dapat menjadi dasar kerjasama jangka panjang. Al-Zaidi juga menyoroti proyek jalanan pembangunan, yaitu koridor perdagangan dan juga transportasi yang akan menghubungkan kawasan Teluk melalui Irak menuju Turki. Sebelum bertemu Presiden Erdogan, Al-Zaidi lebih dahulu mengunjungi Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern. Kunjungan ini menjadi lawatan pertamanya ke Turki sejak menjabat sebagai Perdana Menteri pada Mei lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah tokoh dunia menghadiri upacara pemakaman mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham di Washington DC.
Acara ini dihadiri para pemimpin dan juga pejabat tinggi yang memberikan penghormatan terakhir kepada politisi Partai Republik tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di lokasi upacara pemakaman. Para pelayat memberikan penghormatan terakhir di hadapan peti jenazah sebelum mengikuti rangkaian ibadah dan prosesi perpisahan. Sejumlah pejabat, pemerintah, anggota Kongres, serta kerabat dan sahabat dekat juga turut hadir. Lindsey Graham dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Partai Republik dan lama menjabat sebagai senator dari negara bagian Carolina Selatan. Selama karir politiknya, ia aktif dalam berbagai isu kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Kehadiran para pemimpin dunia mencerminkan luasnya hubungan diplomatik dan politik yang juga dibangun Graham selama menjalankan tugasnya sebagai anggota Senat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kepanikan melanda pusat kota Gaza setelah sebuah ledakan besar mengguncang kawasan Masjid Al-Mutakin. Warga yang berlindung di sekitar lokasi berlari untuk menyelamatkan diri di tengah memanasnya konflik yang masih berlangsung. Ledakan besar terjadi di kawasan Masjid Al-Mutakin dekat gedung YMCA di pusat kota Gaza. Kepulan asap membumbung tinggi sementara warga Palestina yang mengungsi di sebuah sekolah berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Media Palestina melaporkan Masjid Al-Mutakin terkena serangan udara Israel. Serangan tersebut terjadi setelah warga menerima peringatan untuk mengosongkan kawasan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait laporan serangan tersebut. Konflik antara Israel dan Hamas telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Serangan awal yang juga dilancarkan Hamas menyebabkan lebih dari 1.100 orang tewas, sebagian besar merupakan warga sipil Israel, serta lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza, meliputi serangan udara dan juga operasi darat. Menurut otoritas kesehatan setempat, hingga kini lebih dari 73.300 orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 174.000 lainnya mengalami luka-luka. Pada Januari lalu, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya tahap kedua rencana perdamaian yang digagas Presiden Donald Trump. Tahap ini mencakup transisi dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta dimulainya proses rekonstruksi Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Irak dan Iran resmi membuka jalur pelayaran penumpang yang menghubungkan kota Basra dan juga Kora Mashhar. Rute baru ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan di perbatasan darat, terutama saat musim ziarah keagamaan. Kapal penumpang Iran bernama Baryam merapat di dermaga Saad Al-Arab di pusat kota Basra, menandai dimulainya layanan pelayaran penumpang antara Iran dan Irak melalui jalur sungai. Sejumlah penumpang tampak turun dari kapal dengan pengawalan petugas keamanan. Mereka menyambut baik dibukanya rute tersebut yang dinilai akan memperkuat hubungan antara masyarakat Irak dan Iran. Otoritas pariwisata Basra menyatakan pembukaan jalur pelayaran ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di pos perbatasan darat, khususnya selama musim ziarah ke tempat-tempat suci. Pemerintah Irak menegaskan layanan ini akan tetap beroperasi meski musim keagamaan berakhir, hingga dapat menjadi sarana transportasi reguler antara kedua negara. كل عام يفعل يعني لنتيجة الزخم الحاصل على المنافذ البرية منفذ الشلامشة الحدودي. هذه خطوة جاءت برعاية السياحة لتخفيف الزخم الحاصل على منفذ الشلامشة الحدودي، وإن شاء الله سوف يستمر هذا الاتفاق بين الجانبين حتى ما بعد زيارة ال40. Kapal yang melayani rute Basra dan juga Koramsar memiliki kapasitas antara 235 hingga 250 penumpang dalam satu perjalanan. Pengoperasian rute dilakukan oleh perusahaan pariwisata khusus yang bekerjasama dengan otoritas pelabuhan Irak dan Iran dengan rencana menyediakan layanan pelayaran setiap hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Teheran mengancam akan membatasi pelayaran di Selat Hormuz jika Washington menggunakan aset beku milik Iran untuk membayar ganti rugi kerusakan kapal di kawasan tersebut. Juru bicara Markas Besar Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak menggunakan aset beku milik Iran untuk membayar ganti rugi kerusakan kapal di Selat Hormuz.
Menurut Zulfagari, Iran akan melarang kapal-kapal milik negara atau perusahaan yang memanfaatkan aset beku tersebut untuk melintasi Selat Hormuz. Ia menegaskan langkah itu akan diterapkan apabila rencana pemerintah Amerika Serikat direalisasikan. رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است. خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan dana milik Iran yang berada di bawah kendali Amerika Serikat akan digunakan untuk membayar kerugian akibat kerusakan kapal di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di atas pesawat Air Force One. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyampaikan peringatan serupa. Ia menegaskan setiap langkah untuk menggunakan aset beku Iran akan menimbulkan konsekuensi yang menurutnya tidak akan berlangsung secara damai maupun menyenangkan. Pernyataan saling mengancam ini muncul di tengah jeda serangan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski konfrontasi militer sementara mereda, hubungan kedua negara masih dibayangi ketegangan tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menegaskan tidak akan menerima rute pelayaran baru di bagian selatan Selat Hormuz. Teheran juga mengancam akan menjadikan kapal militer asing sebagai target jika memasuki kawasan tersebut untuk misi penyapu ranjau. Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang hukum dan urusan internasional Kazem Garibabadi menyatakan pembahasan mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz masih berlangsung bersama Oman. Namun Iran menegaskan tidak akan mengakui rute pelayaran di bagian selatan selat tersebut. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شدن. نه، اصرار عمان و حتی طرفای دیگر که با ما در تماسن برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب رو برن. Garibabadi menambahkan Teheran juga menolak rencana misi multinasional yang dipimpin Inggris dan Prancis untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Menurutnya, Iran telah menyampaikan penolakan itu secara langsung kepada negara-negara terkait. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-4 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری اسلامی. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan belum ada kesepakatan final mengenai pengaturan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, ketegangan di kawasan masih menjadi perhatian dunia, meski dalam 3 hari terakhir tidak dilaporkan adanya serangan baru antara Iran dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Keiko Fujimori resmi dilantik sebagai Presiden Peru untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Pelantikan berlangsung di Gedung Kongres Republik dan juga dihadiri sejumlah pemimpin negara serta tamu kehormatan dari berbagai negara. Ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que me han confiado la nación para el periodo 2026-2031. Pemimpin Partai Fuerza Popular itu mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Kongres dan secara resmi menerima selempang kepresidenan. Upacara tersebut juga dihadiri para kepala negara dari kawasan Amerika Latin, termasuk Presiden Argentina Javier Milei, Presiden Ekuador Daniel Noboa, serta Raja Felipe ke-6 dari Spanyol dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, juro ante ustedes, por Dios y por la patria,
sobre estos santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que me han confiado la nación para el periodo 2026-2031. Pelantikan ini menandai dimulainya masa pemerintahan Fujimori selama 5 tahun ke depan. Ia dilantik setelah memenangkan pemilihan putaran kedua yang berlangsung sangat ketat. Keiko Fujimori meraih 50,1% suara, mengungguli kandidat sayap kiri Roberto Sanchez yang memperoleh 49,9% suara. Kemenangan tersebut menjadi keberhasilan pertamanya meraih jabatan presiden setelah 3 kali gagal dalam pemilihan sebelumnya pada tahun 2011, 2016, dan 2021. Pada usia 51 tahun, Fujimori kini resmi memimpin Peru dengan berbagai tantangan politik dan ekonomi yang menanti selama masa jabatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang redaksi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.